Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akil Alfarid, Prodi Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa, dengan dosen pengampu Pak Ari Yuneldi, SPD, MSI. Di sini saya ingin mempresentasikan alat-alat optik. Di antaranya ada mata, kacamata, kamera, mikroskop, teleskop. Next. Alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Macam-macam alat optik. Alat optik terdiri dari dua macam, alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita, sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, kaca pembesar atau lup, mikroskop, teropong, kamera, periskop, episkop, diaskop, dan masih banyak lagi. Yang pertama, mata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan banyak objek, yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Perhatikan struktur anatomi mata di bawah ini untuk lebih jelasnya. Anatomi mata ada lensa, pupil, iris di bagian depan, ada kornea, dan lain-lain. Di bagian dalam pun ada koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, bintik buta. Yang kedua, kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa mata atau cekung, tergantung jenis cacat matanya. Frame atau kerangka yang menjangka lensa. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina. Dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1/F, di mana P kekuatan atau daya lensa, dioptri, F jarak fokus lensa mata. Untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/8 plus 1/8 pangkat F, di mana S jarak benda ke lensa, S kuadrat jarak ke bayangan ke lensa. Oleh karena itulah, saat kita memeriksa matanya ke dokter mata, maka kita disuruh membaca rangkaian huruf di depan kita dengan jarak yang sudah ditentukan sehingga dokter dapat menentukan jarak fokus lensa untuk mengetahui besarnya daya lensa yang dibutuhkan. Yang ketiga, kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa kacamata di atas. Pada gambar di bawah ini merupakan cara kerja kamera modern yang kita pakai. Terdapat sistem lensa yang terdiri lebih dari satu lensa dan sensor yang dipakai adalah sensor digital. Seperti gambar di bawah ini, arah cahaya masuk ke dalam berbagai gabungan sistem lensa, ada prisma,
layar pemfokus, tempat melihat, sensor digital, shutter, dan cermin rotasi. Next, yang keempat, mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Perbesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara perbesaran pada lensa okuler dengan perbesaran pada lensa objektif. Contoh pada mikroskop, lensa okuler di atas dan lensa objektif di bawah. Perbesaran total mikroskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan MOB dikali MOK, di mana MOB perbesaran lensa objektif, MOK perbesaran lensa okuler. Untuk perbesaran lensa objektif dapat dihitung dengan rumus MOB sama dengan 8 pangkat FOB dibagi 8 per 8 OB. Untuk perbesaran lensa okuler dengan pengamatan tanpa akomodasi, kita bisa menghitungnya dengan rumus MOK sama dengan 8N per FOK. Sedangkan untuk perbesaran lensa okuler dengan mata berakomodasi maksimum, MOK sama dengan 8N per FOK ditambah 1. Dengan menjumlahkan jarak bayangan dengan lensa objektif ke lensa objektif dan lensa objektif ke lensa okuler, kita dapat mengetahui panjang mikroskop yang dituliskan dengan D sama dengan S pangkat OB ditambah S pangkat OK. Next. Teropong. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Galilei merupakan penemu teleskop atau yang saat ini kita kenal sebagai teropong. Teropong terdiri dari dua macam, teropong bintang untuk melihat benda angkasa dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Komponen alat optik pada teropong secara umum dapat dilihat pada gambar ini. Cahaya masuk ke lensa utama, menyusut ke lensa mata, dan titik fokus mata. Teropong bintang saat ini sudah berbeda dengan yang terdahulu. Teropong bintang saat ini menggunakan cermin pantulan untuk memperjelas objek. Untuk perbesaran teropong pada saat mata tidak berakomodasi dapat dihitung dengan rumus M sama dengan FOB dibagi FOK. Sedangkan untuk perbesaran teropong dengan mata berakomodasi maksimum, M sama dengan FOB per 8 OK. Contoh soal dan pembahasan. Berapa perbesaran mikroskop jika lensa okuler yang memiliki perbesaran 10 kali dan lensa objektif memiliki perbesaran 4 kali? A. 14 kali, B. 24 kali, C. 40 kali, D. 40 kali. Pembahasannya langsung aja kita jawab, yang benar adalah C. Perbesaran pada mikroskop merupakan perkalian kedua lensanya, maka M sama dengan MOP dikali MOK, di mana MOB adalah 10 dan MOK adalah 4, maka M adalah 40. Sekian, terima kasih pembahasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.